Dalam dunia kerja, hubungan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, nyaman, dan produktif. Hubungan kerja yang baik akan berdampak pada meningkatnya semangat kerja, loyalitas karyawan, serta keberlangsungan usaha perusahaan. Sebaliknya, apabila hubungan antara pekerja dan pengusaha tidak berjalan baik, maka dapat menimbulkan konflik, perselisihan hak, mogok kerja, hingga penurunan produktivitas. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan aturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, tata tertib, dan mekanisme kerja dalam ketenagakerjaan Indonesia. Aturan tersebut diwujudkan melalui dua instrumen utama, yaitu pembuatan peraturan perusahaan (PP) dan lalu ada perjanjian kerja bersama atau PKB. Kedua instrumen ini memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan industrial agar tetap harmonis. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan peraturan perusahaan (PP)? Terus ada apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja bersama (PKB)? Apa perbedaan antara PP dan PKB? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Lalu mana yang lebih efektif dalam menjaga harmoni kerja? Tujuan pembahasan: menjelaskan pengertian peraturan perusahaan (PP), menjelaskan pengertian perjanjian kerja bersama (PKB), menganalisis perbedaan PP dan PKB, mengetahui kelebihan serta kelemahan keduanya, menentukan sistem yang lebih efektif menjaga hubungan kerja harmonis. Pengertian peraturan perusahaan (PP). Peraturan perusahaan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh perusahaan yang membuat syarat-syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. PP wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja dan belum memiliki perjanjian kerja bersama atau PKB. Dasar hukum dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturannya. Isi umum dari PP adalah pertama tentang jam kerja, kedua ada hak cuti, ketiga ada upah dan tunjangan, lalu ada disiplin kerja, sanksi pelanggaran, serta tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan PP. Syarat wajibnya. Wajib bagi pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Lalu ada proses pembuatannya. Dibuat secara sepihak oleh pengusaha, wajib memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja. Saran pekerja tidak dapat dipersilahkan. Legalitas dan durasi. Wajib disahkan oleh Kemenker atau dinas terkait, masa berlaku paling lama 2 tahun, wajib diperbarui 30 hari sebelum habis. Sanksi: tidak membuat PP dikenakan sanksi pidana pelanggaran, didenda paling kecil sebesar 5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Ciri peraturan perusahaan PP: disusun sepihak oleh pengusaha atau perusahaan, harus disahkan instansi ketenagakerjaan, berlaku untuk seluruh pekerja, masa berlaku umumnya 2 tahun, menjadi pedoman internal perusahaan, wajib dipatuhi seluruh pekerja. Lalu selanjutnya ada fungsi PP dalam perusahaan. PP memiliki fungsi penting sebagai pedoman dasar perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Fungsi PP pertama, mengatur disiplin kerja, lalu menentukan hak dan kewajiban, menjaga ketertiban perusahaan, memberikan kepastian aturan kerja, lalu menjadi acuan penyelesaian pelanggaran kerja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PP. Kelebihan PP yaitu cepat dibuat, praktis, mudah diterapkan. Lalu ada kekurangan PP, kurang melibatkan pekerja dan berpotensi menimbulkan keberatan. Lalu selanjutnya ada pengertian perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB dibuat secara musyawarah dan menjadi dasar hubungan industrial yang demokratis. Isi umum PKB yang pertama itu sistem upah, lalu jaminan sosial, tunjangan, jam kerja, perlindungan pekerja, penyelesaian perselisihan, hak serikat pekerja. Lalu ada perjanjian kerja bersama PKB. Definisinya yaitu hasil perundingan musyawarah mufakat antara serikat yang tercatat resmi dengan pengusaha. Hierarki hukumnya dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB. Pembuatan PP dilarang menggantikan PKB yang sudah ada. Tata tertib perundingan harus
didasari itikat baik, harus menyepakati tata tertib, tim perunding, materi, lama perbandingan, cara penyelesaian deadlock. Durasinya yaitu berlaku paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis. Selanjutnya ada ciri-ciri peraturan perjanjian kerja bersama. Yang pertama, dibuat bersama pengusaha dan serikat pekerja. Yang kedua, ada proses negosiasi atau perundingan. Yang ketiga, mengikat kedua pihak. Yang keempat, berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kelima, menjadi dasar hubungan industrial modern. Selanjutnya ada fungsi PKB dalam perusahaan. PKB berfungsi sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan perusahaan. Fungsi PKB adalah menjaga komunikasi dua arah, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, mengurangi konflik kerja, menumbuhkan rasa keadilan, serta meningkatkan loyalitas pekerja. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PKB atau perjanjian kerja bersama. Kelebihan PKB ada aspirasi pekerja tersalurkan, lebih adil, dan mengurangi konflik kerja. Kekurangan dari PKB ada proses lebih lama dan membutuhkan serikat pekerja aktif. Dari aspek pembuat PP itu dari pengusaha, PKB itu pengusaha juga. Kemudian aspek dari sifat, kalau PP itu sepihak, kalau PKB itu dua pihak. Selanjutnya ada proses, kalau PP itu penyusunan internal, PKB itu perundingan. Selanjutnya partisipasi pekerja, kalau PP itu rendah, sedangkan PKB itu tinggi. Selanjutnya ada aspek potensi konflik, kalau PP itu lebih tinggi, sedangkan PKB itu lebih rendah. Selanjutnya ada aspek keharmonisan kerja, kalau PP itu sedang, sedangkan PKB itu tinggi. Selanjutnya ada karakteristik utama, kalau PP itu sepihak, sedangkan PKB itu dua pihak. Selanjutnya peran pekerja, kalau PP itu hanya memberikan saran, sedangkan PKB itu sebagai tim perunding sejajar. Selanjutnya prasyarat karyawan, kalau PP itu syarat minimal 10 pekerja, sedangkan PKB itu adanya serikat pekerja yang tercatat resmi. Selanjutnya ada kewajiban pengusaha, kalau PP itu wajib inisiatif membuat dan mengesahkan, sedangkan PKB itu wajib melayani permintaan perundingan dari serikat pekerja. Selanjutnya ada analisis peraturan perusahaan PP. PP cocok digunakan pada perusahaan kecil atau perusahaan yang belum memiliki sertifikat pekerja. Dengan adanya PP, perusahaan tetap memiliki pedoman kerja yang jelas sehingga operasional berjalan tertib. Namun, karena dibuat sepihak, pekerja kadang merasa kurang dilibatkan. Jika isi aturan dianggap tidak adil, maka dapat memicu ketidakpuasan dan konflik kerja. Artinya, PP efektif untuk administrasi perusahaan tetapi belum tentu optimal. Menjaga harmonis kerja jangka panjang. Ini ada analisis perjanjian kerja bersama PKB. PKB dianggap lebih modern dan partisipatif karena melibatkan pekerja secara langsung melalui sertifikat pekerja. Setiap kebijakan dirundingkan bersama sehingga tercipta keseimbangan kepentingan antara perusahaan dan pekerja. Dengan adanya komunikasi dan musyawarah, rasa saling percaya meningkat. Pekerja juga merasa saling dihargai karena memiliki suara dalam penentuan kebijakan kerja. Hal ini membuat PKB lebih efektif dalam jangka stabilitas dan keharmonisan hubungan kerja. Selanjutnya ada mana yang lebih efektif menjaga harmonis kerja. Jika dilihat dari aspek hubungan industrial, mana yang lebih efektif menjaga harmonis kerja? Jika dilihat dari aspek hubungan industrial, maka perjanjian kerja bersama PKB lebih efektif dibandingkan peraturan perusahaan PP. Ada menjaga komunikasi dua arah, menjaga keseimbangan kepentingan, meningkatkan rasa keadilan, dan mengurangi perselisihan kerja, menumbuhkan loyalitas pekerja, dan meningkatkan produktivitas pekerja. Sini ada contoh kasus.
Kasus yang pertama, perusahaan A menggunakan PP aturan dibuat manajemen tanpa diskusi dengan pekerja. Akibatnya, banyak pekerja merasa keberatan terhadap jam lembur dan sanksi pekerja menjadi protes internal. Kasus yang kedua, perusahaan B menggunakan PKB aturan dibuat melalui perundingan dengan sertifikat pekerja, hak lembur, tunjangan, dan cuti disepakati bersama. Hubungan pekerja lebih stabil dan minim konflik. Kesimpulannya, kasus ini PKB lebih efektif menjaga keharmonisan kerja. Dan di sini juga ada kesimpulan, PP dan PKB bersama-sama berfungsi mengatur hubungan kerja. PP dibuat oleh perusahaan dan cocok untuk perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja. PKB dibuat melalui perundingan antara pekerja dan perusahaan. PKB lebih demokratis, adil, dan partisipatif dalam menjaga harmonis kerja. PKB lebih efektif dibandingkan PP. Selanjutnya ada saran. 1. Perusahaan perlu membuka komunikasi dengan pekerja. 2. Jika kemungkinan, perusahaan sebaiknya menggunakan PKB. 3. Serikat pekerja harus aktif dan profesional. 4. Pemerintah perlu mengawasi pelaksanaan PP dan PKB. Dan terakhir, 5. Hubungan industrial harus dibangun atas dasar keadilan dan musyawarah. Dari Bapak kami. Wassalamualaikum